Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Swastiastu. Yang saya hormati Kasih Humas, yang saya hormati kawan bidang Satreskrim Polres Bau-Bau, dan yang saya hormati saya bahkan rekan-rekan media. Kembali pada kesempatan siang hari ini kita akan melangsungkan siaran press release ya tentang pengungkapan pelaku kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ya yang terjadi ya pada tanggal 26 Juli ya. Oh, pelaksanaan ini ya, pelaksanaan rilisnya ya, oke. Ya. Jadi kami benarkan bahwa Polres Bau-Bau telah berhasil mengungkap pelaku persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Wolu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau. Ini kejadiannya pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan di bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jamnya sama, hanya tanggalnya yang berbeda ya. Jadi kejadian pertama saya ulangi di bulan Januari, kejadian kedua di bulan Februari, jamnya sama ya. Dengan identitas pelaku sebagai berikut: nama JB, 40 tahun, laki-laki, suku Buton, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Wolu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, yang dialami oleh korban ya, nama adik ya, 17 tahun, perempuan, suku Buton, agama Islam, pekerjaan pelajar ya, pekerjaan pelajar, ini SMA kelas 3 ya, alamatnya sama, Kelurahan Wolu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau. Adapun kronologis kejadian yaitu pada awalnya ya di bulan Januari tahun 2021 sekitar jam 14.00 yang mana pada saat itu korban sedang main handphone di ruang tengah rumahnya, dan kebetulan saat itu korban hanya berdua dengan pelaku di rumah, sementara ibu korban pergi ke rumah bibi dan adik korban yang sedang ya. Jadi pada saat dia main, ketika ibunya nggak ada, tiba-tiba pelaku keluar dari kamar, kemudian pelaku ini memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya korban menolak ajakan pelaku, namun pelaku memaksa korban, dan saat di dalam kamar tersebut pelaku membuka pakaian korban dan menyetubuhi korban sebanyak 1 kali. Setelah disetubuhi, korban langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian pelaku menyampaikan, "Jangan kasih tahu siapa-siapa," sehingga korban merasa takut dan tidak menyampaikan kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban tersebut kepada siapapun. Kemudian pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya, saat korban sedang mengerjakan tugas sekolahnya di ruang tengah korban, kebetulan saat itu korban hanya berdua dengan pelaku di rumah, sementara ibu korban ya pergi ke rumah bibi korban dan adik korban sedang main. Kemudian pelaku kembali melakukan persetubuhan tersebut kepada korban sebanyak 1 kali ya. Dan setelah melakukannya, pelaku menyampaikan kembali untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ya, sehingga korban merasa takut dan tidak berani menyampaikan kejadian yang dialami oleh korban tersebut.
Setelah kejadian tersebut, korban mengalami perubahan secara psikis yang sangat mendalam. Ya. Kemudian siklus daripada menstruasi yang mana darah haid korban menjadi sedikit hingga kemudian pada tanggal 6 November tahun 2021 korban merasa sakit pada perut korban sehingga korban menyampaikan kepada ibu korban dan ibu korban ya langsung mengantarkan korban untuk cek ya daripada korban tersebut. Kemudian karena terus merasakan sakit pada bagian perut, lalu korban pergi ke WC dan saat tiba di WC ternyata saat itu korban kaget ya karena dia melahirkan seorang bayi ya. Dan setelah pelaku dan ibu korban mengetahui korban melahirkan seorang bayi, kemudian ibu korban memanggil bidan. Namun saat bidan datang ke korban sudah melahirkan seorang bayi dan bidan hanya melakukan perawatan kepada korban dan bayi korban yang berjenis kelamin laki-laki. 1 bulan kemudian korban dipanggil oleh anggota Polsek Lealea untuk memberikan keterangan terkait aduan masyarakat perihal korban melahirkan seorang bayi sedangkan korban tidak memiliki suami atau masih berstatus pelajar kelas 3 SMA. Namun saat diinterogasi di Polsek Lealea korban belum berani mengaku ya. Hingga akhirnya korban dibawa lagi ke Polres untuk diinterogasi. Namun korban masih belum berani juga mengakui. Karena korban ini masih merasa malu dan terlebih masih merasa trauma. Setelah dilakukan tes DNA berulang, korban menyampaikan bahwa yang telah menyetubuhi adalah bapak kandung korban sendiri. Proses penyelidikan hingga penyidikan proses penyidikan hingga penyidikan pada tanggal 19 Februari tahun 2022 Satreskrim Polres Bogor menerima surat pelimpahan laporan polisi nomor LP 08 11 Romawi 2021 Polda Sulawesi Tenggara Polres Bogor Lealea tanggal 15 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Kapolsek Lealea. Kemudian Kasat Reskrim Polres Bogor menunjuk unit 4 PPA Polres Bogor untuk melanjutkan penanganan perkara sesuai laporan polisi tersebut. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022 diterbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan sesuai nomor SP Lidik 26 2 Romawi 2022. Reskrim selanjutnya penyidik dan penyidik pembantu membuat undangan klarifikasi terhadap korban, pelaku serta saksi-saksi terkait untuk dilakukan interogasi. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dituangkan dalam berita acara interogasi. Pada tanggal 14 Juni 2022 dikirimkanlah surat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Siloam Bau untuk dilakukan pengambilan sampel darah terhadap seseorang yang berinisial AR yang masih berusia 7 bulan. Anak tersebut merupakan anak yang lahir anak yang dilahirkan oleh korban adik. Setelah dilakukan pengambilan sampel darah oleh pihak kedokteran, selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengambilan sampel darah. Kemudian pada tanggal 14 Juni tahun 2022 dikirimkanlah kembali surat yang ditujukan oleh Kasidonkes Polres Bau untuk dilakukan pengambilan sampel darah terhadap seorang yang bernama JB. Setelah dilakukan pengambilan sampel darah, selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengambilan sampel darah. Jadi ini sudah kelengkapan kita lengkapi dalam berita acara semuanya dalam setiap tindakan pengambilan sampel darah. Nah, pada tanggal 14 Juni 2022 diterbitkan surat perintah
ya, penyegelan, ya, oleh, ya, adapun yang dilakukan penyegelan berupa 2 sampel darah dan 1 sampel lendir hidung dan tenggorokan. Pada tanggal 14 Juli 2022 diterbitkan surat permintaan, ya, jadi atas saya perintahkan kepada Kasat Reskrim untuk melakukan uji sampel DNA, ya, sehingga kita buat permintaan pengujian DNA sesuai nomor B316, ya, 6 Romawi 2022 Reskrim yang ditujukan kepada Kampus Dokes Polri, UP Kepala, ya, Laboratorium DNA yang berada di Makassar, ya, yang berada di Makassar. Pada tanggal 14 Juli diterbitkan surat perintah tugas, ya, penyidik dan penyidik pembantu untuk membawa barang bukti ke laboratorium Polri. Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Kepala Laboratorium DNA Polri, pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, ya, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa AR adalah anak biologis dari JB, ya. Jadi hal ini tidak terbantahkan secara genetik bahwa AR adalah anak biologis dari JB, ya, anak sekaligus cucu daripada JB, ya. Pada tanggal 4 Agustus 2022 diterbitkan surat perintah penyidikan, ya, dan pada tanggal 4 Agustus 2022 penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku serta saksi-saksi terkait dan telah kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Saat ini pelaku telah kami amankan di Polres Bau-Bau dan pelaku akan kami kenakan sanksi sesuai dengan pasal 76D Junto 81 ayat 1 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI 23 tahun 2022 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang ancaman hukuman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ya, serta sebagaimana dilakukan oleh orang tua, ya, karena ini merupakan pelakunya adalah orang tua, sehingga pidananya ditambah sepertiga dari ancaman. Demikian rekan-rekan sekalian, rekan media sekalian, saya banggakan perselisihan kita tentang pengungkapan pelaku kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, ya, Pulau wilayah Kota Bogor. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada rekan-rekan media untuk silakan ada yang ditanyakan. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait masalah kasus pencabulan ini pengungkapannya nanti di 2000 korban, ya, kemudian pelaku dan sekaligus anak korban, terutama anak korban termasuk ujian sampel, ya. Untuk kita ke hasilnya sudah tadi saya sampaikan bahwa sudah valid dan tidak terbantahkan. Ya. Kemudian untuk pelaku merupakan PNS di PNS di Kabupaten Bogor. Kalau pelaku sendiri mengaku sebelumnya tidak. Ya, setelah kita dengan uji DNA tersebut dengan beberapa berita acara yang sudah kita lakukan, akhirnya mengakui sehingga bukti kami cukup. Ya. Untuk ibu korban instansinya apa? Instansi PNS kalau bisa disampaikan atau Sudah boleh bro. kalau guru atau bukan pendidik ya. untuk dinas. untuk ibu korban sendiri responnya ada kasus ini Sok.
Ya jelas. Ya, itu korban sosial. Tadinya awalnya kita menduga adanya kerjasama ya, tapi setelah kita lapor ke dalam proses yang lengkap, memang itu korban tidak tahu. 9 bulan itu Pak, apakah tidak ada kebutuhan fisik yang membuat korban itu curiga sehingga lebih cepat dilakukan penanganan gitu Pak? Ya, jadi sama sekali tidak tahu itu. Sama sekali tidak tahu. Harusnya sih ya, bisa tidak tahu itu. Tidak bisa ditahu kalau korban hamil. Cuman kita belum berarti ini pas. Ya, normal dan tidak prematur. Itu namanya tuh Normal, nilai normal tidak prematur. Ya biasa ya, pokoknya biasa aja. Lahirnya pas 9 bulan atau kurang dari 9 bulan? 9 bulan. 9 bulan. Oh, malu. Ya, 2 kali tembakan. Tembakan pertama di Januari 2021 dan tembakan kedua di Februari 2021. berarti top share bapaknya itu. Hah? Top share bapaknya. Tembakannya kaliber 12. Bukan 9 tapi sudah senjata anti tank. Ya, kalau senjata cuma 9 mm, kita kan kaliber 17 mm, ini udah tembakan anti tank. Tapi apa senjatanya AGU dipakai. Artileri pertahanan udara yang dipakai Taiwan sama Cina sekarang.